Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Betik. Suara ngomong ngarep Orang mau lanjut. Ini tanda dari yang mau kita bahas. Ya kan ya, kan tanda dari yang mau kita bahas kan. Kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk kita. Seneng banget nek salah loh. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah kedatangan tamu ini ada Mas siapa? Mas Royan. Muhammad Royan nama aslinya. Nah, Mas Muhammad Royan ini kemarin sempat kuliah di Bandung. Iya. Nah, kita kulik-kulik nih kuliahnya. Nah, Mas Royan kan kuliah di Bandung, ya kan? Terus kemarin juga sempat ada pelatihan sama Pak Beta tentang public speaking. Iya. Oh kan? Ya, sebelumnya. Nah, sebelum itu kecemasannya kenapa sih kok ada pemikiran, aduh, aku pengen ikutan public speaking nih di Pak Beta nih. Apa karena ngomongnya masih kurang atau ada gimana gitu? Ya tentunya sih itu ya yang ngomongnya paling kurang, maksudnya kepedeannya. Kepedeannya. Garis besarnya kepedean. Itu yang sumber utama dari jadi cemas loh. Jadi kayak ngomongnya jadi nggak tahu ngomong apa, mungkin tiba-tiba kayak typo, istilahnya kayak apa sih, tiba-tiba harus ngomongnya A tapi marah ngantur ke B gitu. Ya itu kepedean yang utama itu. Cara pede gitu ya. Iya, masalah utamanya itu, Pak. Nah, masalah utamanya kan berarti nggak pede. Jadi menjadikan kecemasannya sedikit meningkat dan menjadikan ngomongnya kadang terbata-bata. Iya. Gitu ya. Nah, Pak Beta, sebagai terapis, sebagai motivator juga public speaker, itu cara mengatasi kecemasan karena kurang pede itu gimana itu, Pak Beta? Seperti yang dialami Mas Royan ini. Iya, Sebetulnya lebih pada utilisasi ya. Kayak tadi kan di awal kita membuka acara ini dengan kecemasan. Nah, bagaimana nggak buka acara ini ya? Itu. Bagaimana kita melakukan utilisasi dari satu kondisi yang ada saat itu. Menurut saya hal kayak tadi nggak usah kita hapus. Ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata semua orang itu bisa seperti itu. Dan cemas itu hal yang normal. Ya. Saya pernah bertanya kepada guru saya, beliau memberikan gambaran. Motivator A, kira-kira beliau grogi enggak? Motivator B, grogi enggak? C, grogi enggak? Jawabannya teman-teman waktu itu di kelas, tidak. Dari mana Anda tahu tidak grogi? Karena pada saat dia tampil, sudah langsung oke gitu ya. Terus, apakah Anda yakin gitu ya, dia tampil langsung oke di hadapan 1.000 orang, 10.000 orang gitu ya. Kan Anda belum menanyakan sesungguhnya yang sebetulnya bahwa ketika dia berada di panggung di hadapan banyak orang, sebetulnya dia juga debar-debar, dia juga khawatir, dia juga punya kecemasan. Tapi bagaimana dia bisa mengutilisasi ya situasi saat itu, bagaimana dia bisa menutup kecemasan saat itu dalam waktu 2 detik pertama. Sehingga ketika orang bisa menutup kecemasan di 2 detik pertama, ya, dia bisa close ya, menutup itu semuanya dan hampir-hampir sempurna. Gitu. Makanya sebetulnya kecemasan tidak perlu dicarikan solusinya, nggak perlu. Kita teruskan saja kecemasannya sampai nanti habis gitu loh. Malah nanti nggak semakin naik kalau seperti itu namanya, itu kalau semakin naik berarti nggak punya strategi, nggak punya utilisasi tadi. Maksudnya gini. Ketika di awal sudah Anda kecemasan, biarin aja, nggak usah berusaha dihandle, nggak usah berusaha dibatasi atau berusaha dihilangkan, biarin aja, alamiah saja, karena semua orang mengalami, itu ya. Sehingga pada saat dia pertama kali ngomong, tampil ya, ada sesuatu yang dirasakan, meskipun hanya kekhawatiran atau hanya pemikiran-pemikiran yang dikhawatirkan nanti gagal dan lain-lain, itu biarin aja ngalir itu. Artinya bukan meneruskan kecemasannya, tapi meneruskan apa yang harus dia lakukan itu. Pada saat dia harus ngomong, ya ngomong aja terus. Nanti dia hilang sendiri, kecemasannya hilang sendiri gitu. Setelah berjalannya waktu itu ya. Betul. Tentunya ini harus tadi ya dengan
dengan metode, dengan fondasi yang sudah kita miliki, kita menyadari situasi saat itu. Jadi kita tidak terbawa oleh kecemasannya, tapi kita menyadari, oh saya kok cemas ya. Nah, saat itu kita langsung lakukan tadi, kita melanjutkan apa yang harus kita lakukan. Kita fokus pada tugas kita di situ harus ngapain. Saya di situ harus menjelaskan terkait dengan hal-hal yang kajian teori misalnya, ya udah jelasin aja, gitu ya. Nah sesekali ketika memang ya situasinya sudah mengkhawatirkan kecemasannya, kita sesekali berhenti dan menyadari bahwa oh saya lagi melakukan apa nih, saya lagi ngomong nih, saya lagi harus menyampaikan nih, sehingga ada pengaturan secara apa ya, hati gitu ya, diatur, ditata di sininya. Misalnya udah kadung cemas di awal, kita diam sebentar, ditata ngomongnya. Nah sehingga saat sudah ditata, sudah ada ketenangan, baru kita teruskan dengan suara yang lebih tersusun rapi. Sebentar Pak gitu. Beka, itu kan tadi ketika sedang berjalannya acara untuk Awal ya, ya, awal. Nah Di tengah itu. itu kan tadi Pak Beta bilang ada berhenti dulu. Nah itu caranya untuk berhenti ketika kita sedang menjelaskan atau seperti kita lagi ngobrol atau ngomong, itu seperti apa? Karena Misalnya kita gini. kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung diem gitu kan, atau dengan mengalihkan pembicaraan ke yang lain dulu, atau diemnya gimana? jangan lama-lama. Diemnya 1 menit ya kelamaan ya. Hanya sekian detik kita diam sebentar. Misalnya ya kita buka acara nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cemas? Diam sebentar. Bapak, Ibu yang kami hormati, diam sebentar sambil ditata. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa pada acara pertemuan yang sudah kita nantikan. Diam sebentar. Jadi loh, nanti jangan dibablasin, nanti malah apa ya, banter gitu ya. Oh iya. Akhirnya malah kelihatan banget kecemasannya. Kalau misalnya itu Pak, kalau bingung kan biasanya kan itu kan diem ya Pak ya. Hmm. Kalau ada gitu gimana? Nah Pak? itu jangan, mendingan diem, jangan keluarin kata Oh. mendingan diem aja daripada ngomong ini, mendingan silent. Ya, gitu. Nah maka kata nya dihilangkan, diganti menjadi silent, berarti diem. Nah setelah diem, baik Bapak Ibu, untuk acara kali ini ya, memang ini untuk acara-acara yang sifatnya non formal ya. Kalau yang sudah formal kita sudah ada teksnya biasanya, itu sudah lebih enak. Nah saya paling nggak nyaman tuh kalau baca teks ya. Karena kalau saya bawa acara, saya yang MC ataupun saya public speaking, itu saya biasanya no teks ya, langsung lepas teks. Karena saya akan, apapun yang saya pikir saat itu saya akan keluarkan gitu ya. Nah gayanya saya itu gayanya tadi utilisasi. Jadi saya butuh waktu beberapa kali untuk bisa adaptasi nih. Kalau memang itu event baru. Kalau event-event yang sudah sering kayak training sih saya udah otomatis ya. Kita masuk kelas sudah keluar sendiri. Tapi kalau event-event baru misalnya misalnya untuk pembawa acara resmi gitu ya. Itu memang kalau nggak terbiasa juga sama saja, jelas grogi. Selevel apapun, selevel siapapun ya, motivator ataupun siapapun, kalau nggak biasa bawain acara ya beda lah. Sama aja gini, pembawa acara disuruh ngajarin, disuruh mentraining tentang tadi tentang MC. Kalau dia nggak biasa ngajarin, dia juga akan cemas. Jadi cemas itu hal yang wajar, itu yang pertama harus kita sadari. Apalagi cemas demam panggung, itu hal yang sangat lumrah. Nah itu mindset yang harus kita pegang, bahwa ketika semua orang juga mengalaminya. Namun kita yang harus bisa bagaimana cara kita mengelola saat itu ya. Mungkin Mas Royan juga mengalami ya dulu. Dulu kan tadi pernah ditanya juga, kenapa sih nggak pedenya di atas panggung? Berarti kan itu memang di atas panggung Mas Royan ketika dari naik atau pas mau mulai bicara itu sudah merasakan kecemasan itu. Demam panggung. Demam panggung. Dan belum bisa dengan cara yang Pak Beta tadi sebutkan, dengan cara utilitas itu. Mungkin kita perlu mengurai ya.
Saat dulu Mas Royan ini mengalami dulu ya sebelum training kan ada kegrogian di depan panggung, saat di depan panggung, depan kamera itu ya. Saat itu apa sih yang dialami? Nah, iya itu Mas Royan. Yang dialami Kecemasan itu muncul. nah depan kamera kayak gini ya Bang ya Mas ya. Itu kayak ya walaupun ini virtual dia nggak liatin banyak orang ya walaupun ada satu di belakang kamera gitu tapi kan kayak rasa dipertonton gitu loh kayak semua pandangan tuh tertuju ke arah kita ya Pak iya gitu. Itu yang bikin jadi itu juga Padahal kita kan public speaking ya, namanya aja public speaking, ngomong di depan banyak orang, ya harus ditonton banyak orang dong, masa nggak ada yang nonton? Loh sih, kan ini kita pengen ngomong di depan banyak orang, tapi ketika merasa dilihat banyak orang, kita malah grogi. Berarti kan kebalikan dari harapan, gitu. Makanya kita balik, ya. Kalau kita merasa dilihat banyak orang, artinya bagus dong. Berarti public speaking kita berhasil. Cuman kan kadang orang masih belum bisa mengatasi grogi itu, walaupun kadang orang itu sudah gede lah ibaratnya. Misalkan, ya kalau kecil malah pede. Iya, dia nggak mikir apa-apa. Kalau udah gede misalkan jadi motivator atau apa, itu kemungkinan masih ada rasa groginya nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Kayak Tapi kan bisa menghandle. mengatasi ya di depan kamera aja ini tadi kan agak sempat grogi dulu gitu kan. Nah Mas Royan sekarang kalau di depan kamera kayak gini rasanya gimana? Iya Mas Royan gimana? biasa saya sih ya cuman nggak tahu nanti kalau misal kayak acara kayak oh ya banyak orang gitu di panggung ya belum tahu soalnya Karena jam terbang Mas. iya kan? Butuhnya jam terbang. Jadi yang harus disadari juga tadi bahwa pada saat kita mau punya satu kompetensi, satu kemampuan, ya kita harus sering melakukan. Sehingga nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa. Saya tahun 2000 sebelum pandemi berarti 2019 awal ya. 2019. Itu kan saya lagi awal-awal latihan ngomong di depan kamera buat bikin YouTube itu. Mungkin bisa dilihat di video pertama saya. Ngomongnya kaku, ngomongnya tekstual dia. Terus sedikit-sedikit edit ya. Terus kira-kira nggak pantas dihapus dia. Baru ngetek pertama jelek hapus, ngetek lagi jelek hapus, jelek terus akhirnya gitu ya. Nah itu juga salah satu bukti bahwa semua orang itu juga mengalami hal itu. Namun lama kelamaan berarti kan 2019 sampai sekarang 2023. Nah, makin kesini saya bikin YouTube itu kan hampir rutin ya. Malah dulu sering sehari 2 kali saya bikin sendiri itu. Ya lama-lama udah biasa ngomong aja. Saya tidak peduli siapa yang lihat. Yang penting apa yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Contohnya sekarang nih kita lagi ngurai tentang bagaimana sih proses kecemasan terjadi. Tadi ternyata kan Mas Royan mengatakan merasa dilihat banyak orang. Iya. Tapi kalau sekarang katanya sudah enak gitu ya. Karena kan punya jam terbang juga. Iya betul sekali. Sudah berapa lama Mas Royan ngomong depan kamera? banyak sih tapi lama? Setahun ada? Setahun ya belum setahun ya. Cuman perkembangannya dari sebelum mengikuti pelatihan sama Pak Bete kan pasti ada perkembangan banyak banget. Kelihatan banget lah itu. Karena pelatihan di saya tidak diajari teks bagaimana cara ngomong ya, tidak. Tapi bagaimana cara tadi menyadari awareness, terus bagaimana cara mengelolanya. Terus bagaimana cara actionnya sehingga konten pembicaranya terserah bebas, tapi mentalnya yang kita persiapkan. Jadi merubah mentalnya ya sebenarnya Pak Beta, bukan ini loh ada teks nih dibaca. Ya, itu bisa, itu dengan cara melalui jalur kognitif ya, dipelajari, dibaca, dihafalin, terus ngomong. Kalau dari jalur saya, jalurnya menggunakan soul, rasa dan actionnya. Jadi saya latih rasanya dulu, terus action. Nah, nanti kontennya kognitif yang ngikutin. Jadi sebetulnya kalau kita ingat materi yang soul, mind, and body connection, semua betul, bisa. Betul. Artinya pintunya dari manapun bisa. Nah, Mas Royan, barusan sudah disebutkan sama Pak Beta antara teks sama yang kita bermain dengan mind, body, and soul. Nah, itu kalau disuruh milih yang mana nih? Disuruh pakai teks gini, harus dihafalin dulu atau kita baru
ngomong tapi udah ada gambarannya. Ya teks dulu terus dijabarkan sendiri. Itu yang serunya di situ. Maksudnya kita lihat poin apa yang mau dibahas terus intinya habis ini terus kita buat kata-kata sendiri. Berarti dua itu harus harus gabung dulu ya. Di collab dulu lah istilahnya. Berarti kalau seperti itu ya bagus ya Pak Bita ya. Siapa yang bagus? Ya trainernya bagus, yang diajarin juga bagus. Maksudnya dari dua sisi. Gitu. Semua. Saya kalau sama Royan saya kalah bagusnya. Enggak apa gitu, Bang. Ya kan ini kan maksudnya kok bagus cakepnya dong. Ya kan. Saya tahu gitu. Saya pinggir aja. Nanti lihat channel berikutnya lah Royan sendirian. Biar yang sendirian aja nanti. Iya. Mungkin tahun berapa tahun yang lalu lah saya Royan. KW berapa gitu loh. Iya. Tapi kayaknya beda ya. Beda ya. Dari beda kan. Gitu ya. Tapi Gitu ya. Mas Royan itu belum sukses waktu itu. Oh. Saya juga belum sukses. Saya berarti belum gendut ya. Perutnya belum gendut. Ini seru, ini sukses nih loh. Ciri-ciri orang sukses itu perutnya sudah Karena mulai itu. berlebihan lemak maksudnya ya. Berarti itunya kita belum sukses. Itunya kita siapanya. Jangan sebut nama loh. Sebut merek bahaya nanti kena copyright di sini loh. Nah, Mas Royan sempat belajar di kuliah Bandung, terus ada pelatihan sama Pak Peta. Yang paling berkesan dari pelatihan di sini apa nih? Berkesan ya, itu ilmunya tentunya sih Mas ya. Itu jelas. Iya. Dan alhamdulillah aja setelah di sini kan sempat hiatus ya berapa bulan ya Pak ya? Nggak lama ya hiatusnya Pak ya. Ya lumayan sih. Iya. Tapi di sisi lain juga ya nggak lupa juga sih kayak apa yang dipelajari gitu. Kayak mungkin kayak pas di kuliah gitu ngomongnya juga berbau dengan orang lain tuh membuka topiknya tuh juga mudah gitu loh. Nggak malu apa insecure apa gimana gitu. Jadi emang bener-bener dapat gitu loh Mas. Ya. Nah, selama berarti bareng ya antara kuliah sama pembelajaran di sini. Apa Sempet Sebelum sebelum materi sebelum kuliah malah? sebelum ujian sekolah SMK mah. Oh iya lama ya sampai kuliah itu. Iya, masih unyu-unyu banget. Masih di bawah umur. Dia bisa lihat channel YouTube-nya Mas Royan juga. Iya. Nah, itu Mas Royan. Barusan disinggung sama Pak Beta nih, channel YouTube. Iya. Tak lihat kan kemarin isinya kontennya game. Iya, game. Gamenya di dalamnya tentang kereta api, ada stasiun. Ada vlognya juga kan Mas? Ada. Ada. Nah, yang paling di atas kan kontennya kereta api. Iya, topiknya itu sih. Topiknya kereta api. Nah, pernah cemas nggak dalam membuat itu? Pernah ya terutama dalam harapannya kayak dunia semoga hasil kerja keras buat konten ini tuh imbang dengan hasilnya loh. Misal viewernya ya syukur-syukur bisa naik atau mungkin subscribernya bisa nambah gitu. Ya itu yang buat Mas kadang itu kayak udah kayak gini loh kok nggak sesuai harapan ya gitu. Apakah minder apa gimana gitu yo. Kayak channelku juga ada yang nonton. Sing edit kesel. Sing edit kesel ora pada nge-like, subscribe. Udah subscribe. Nah, halo. Curhat. Iya, halo. Kalau saya mah biasa aja terserah. Ya, yang penting bisa memberi manfaat itu. Yang penting jangan mundur ya Pak ya. Ya, kalau mundur sebentar untuk lari cepat ya nggak apa-apa. Kan kalau start itu kan kayak gitu ya. Mundurnya Mundur 1 langkah 2 langkah lah. Nanti kita lari cepat gitu ya. mundurnya mundur kabur ya repot. Nah, jangan melarikan diri. Dari pembelajaran sama Pak Bita kan udah dapat banyak banget nih. Iya. Udah pernah naik ke panggung lagi belum setelah pembelajaran sama Pak Bita? Ke panggung ya. Pernah sih mau diajak papa gitu ke acara mana. Maksudnya buat acara sendiri tuh, tapi baru planning gitu. Ya kayak pas denger berita tuh kayak ya alhamdulillah akhirnya bisa kepakai skillnya gitu. Cuma Mari siap ya gitu ya. ya udah siap gitu Pak, tapi cuman belum itulah itu Belum terrealisasi. Iya benar. Dalam waktu dekat ada nanti ya. Segera kan Pak. Kita harus bikin event nih. Iya, event Untuk public trainingnya. Iya, public trainingnya bisa, untuk membuka acara juga bisa, itu nanti siap ya Mas Royan ya? Siap Kalau insyaallah. dihubungi. Siap. Nah Pak Beta, Oke. untuk mengatasi kecemasan nih kayak Mas Royan tadi yang kurang pede di atas panggung, bicaranya gelagapan, paling mudah kan tadi Pak Beta sudah menyebutkan dengan
cara berdiam dulu sebentar atau dengan cara utilitas. Ada nggak sih cara yang lebih simpel itu Pak Vina? Iya, sebetulnya cara yang lain yang saya terapkan ke Mas Loyan ya dengan cara-cara terapi ya. Ada dulu saya mempraktekannya pakai Circle of Excellence. Terus juga saya praktekin pakai Swiss Pattern waktu itu. Terus Change Belief juga. Jadi berbagai cara saya lakukan di awal untuk membuat Mas Loyan yang tadinya nggak bisa ngomong ya, sudah ngomong nggak bisa keluar suara, malah berkeluh kesah. Gimana sih ya, saya kok bingung ya? Padahal sudah ngomong padahal. Tapi ngomongnya keluar. Ngomongnya curhat. Nah itu di treatment, di terapi langsung ya memang kalau saya bicara gini, simple ya, yang tersimpel yang tadi sebetulnya tadi ya. Yang tersimpel itu sebetulnya tinggal udah ngomong aja. Nggak usah mikir apa-apa. Iya, kadang semua orang nggak bisa seperti itu. Nah, justru itu sebetulnya justru yang menjadikan sulit dirinya sendiri. Karena nek angel nek gampang jadi gawe angel. Itu bener-bener kata-kata wong Jawa kayak gitu. Nek gampang jadi gawe angel gitu. Jadi gampang ngomong aja, tapi kok dibikin susah sendiri. Karena pikirannya sendiri yang mengikat untuk seperti ini. Jadi namanya limiting belief ya. Pengennya menata tapi jadinya malah terbata-bata. Iya, betul. Itu. Nah, ini kalau yang paling gampang ya los aja, ngomong aja. Apapun yang terjadi nanti gitu urusannya. Ketika nanti belum berhasil ya nanti kembali lagi di event kedua ngomong yang sama diperbaiki. Jadi selalu ada perbaikan. Nah, kadang-kadang orang hanya melihat di awal. Di awal saja. Saya contoh ya, saya pernah jadi MC, disuruh jadi MC. Pertama kali jadi MC, ya kan wajar kan cemas, grogi, sehingga terlalu kaku, kurang keren, ya. Bagi saya sih itu pengalaman pertama. Alhamdulillah saya punya kesempatan itu. Tapi saya juga punya resource jadinya, sudah pernah melakukan. Nanti ketika diminta lagi, saya sudah punya tanjakan yang kedua untuk saya menggunakannya. Sehingga bagi saya itu adalah sumber-sumber yang harus saya kumpulkan. Semakin banyak saya melakukannya, jam terbangnya semakin tinggi. Saya pernah disuruh meminang keluarga saya ke pihak perempuan ya. Nah, waktu saya pengalaman pertama kali dan mendadak, itu kan bagi saya ya kan bingung saya harus ngomong apa gitu ya. Tapi saya ngomong aja udah. Acaranya juga acara resmi berarti. Iya, kan? Tapi ya ketawa semua saat saya ngomong gitu ya karena saya public speaker ya belum terbiasa ya, tapi saya lakukan saja sebagai bagian dari proses belajar. Prinsipnya nggak ada yang namanya gagal, yang ada hanyalah satu proses kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Iya betul. Kalau misalnya contoh kalau kita mau jadi Pranoto Coro itu ya kita harus latihan terus lama-lama kita akan berhasil. Iya itu. Berarti sebenarnya untuk semua orang itu memiliki rasa kecemasan itu wajar. Ya, dan itu wajar. Cuman untuk mengatasinya kita harus mempunyai utilitas, harus mempunyai mind body and soul gitu ya Pak. Keikhlasan. Ngomong aja nggak usah dipikir gitu ya. Kan kebanyakan orang terlalu mikir hasilnya. Nah, kalau Mas Loyan pengennya seperti apa nih untuk kedepannya lagi nih? Setelah mendapatkan pembelajaran dari Pak Beta itu pengennya seperti apa? Ya, semoga ya memang di situ bisa diterapkan di luar. Bersyukur ya ada suatu program yang bisa menyalurkan ilmu ini gitu kan. Nah, ya harapannya itu sih. Ada lagi. Ini programnya sekarang. Iya, ini program ini. besok duduk di sini ya. Besok jadi host. Nanti tamunya yang diwawancarai itu kameramen. Oh iya. Disuruh jadi tamu. Iya. Membikin si kameramen berbicara. Ngomong. Sebenarnya dia itu kameramen itu punya banyak. Dia pengen di sumber. Banyak sumber. Cuman kalau nggak ditanya ya nggak bakalan. Harus dikeluarkan. Iya. Harus keluar dulu. Kalau berhasil membuat kameramen ngomong berarti sudah berhasil menjadi host. Nah, ngomong ya Mas ya. Karena ini waktunya sudah mepet ya teman-teman. Mas Ryan kan udah belajar public speaking nih sama kita. Ditutup lah. Oh ya Pak, sebelumnya mau tanya dulu. Oh iya. Kan tadi kan bahas kemasan gitu ya Pak ya. Karena ini mau tutup ya, mau closingan ya Pak ya.
Kalau cemas akan musibah Gunung Merapi gimana Pak? Oh, itu perlu kita bahas di channel berikutnya. Ya, nanti nih. Kita bahas di channel setelah ini, video setelah ini ya. Iya, harusnya kita bahas ini. Ini yang lagi Oke. apa ya, hot ya. Seperti berita di Turki gitu kan, tiba-tiba semua dihancurkan. Nah, ini Iya. bagaimana kita menghadapi satu kecemasan itu? Apa kita cemas? Apa kita makin dekat dengan Allah? Atau kita Nah, biasa aja dan atau bodo amat. tambah dablek gitu ya. Nah, nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, Gitu dong. Oke, Wis tutup dulu Mas. oke. Betul dong. Tutup ya? Oke. Mungkin itu dulu aja, itu apa? Nah, itu. Itu dulu aja ya dari percakapan Sabar. kita pada kali ini. Walaupun emang berapa menit ya, kayaknya lama juga. Tapi kayaknya juga ini seru loh, nggak kerasa loh. Dan Iya. nggak sabar juga nanti topik selanjutnya akan dibahas. Oke, itu aja. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Amin. Amin. Dan Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beta terapi. Oh, gini.